Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestining Arianti. Saya adalah tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Mbati Alit, Jepara. Di daerah tempat tinggal kalian, mungkin kalian pernah menjumpai ada pembangunan jalan atau perbaikan jembatan atau mungkin pembangunan fasilitas umum yang lain. Atau kalian juga pernah mendapati atau menjumpai ada warga di daerah tempat tinggal kalian yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Misalnya, bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 untuk pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta rupiah. Atau mungkin bantuan sosial yang lain, misalnya bantuan kesehatan atau bantuan pendidikan, subsidi BBM, subsidi LPG, dan lain sebagainya. Tentu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sangatlah besar. Apakah kalian tahu dari mana sumber dana untuk membiayai infrastruktur maupun bantuan sosial tersebut? Infrastruktur dan bantuan sosial dibiayai atau didanai dari APBN loh. Apa itu APBN? APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi yang pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi ini menjadi dasar untuk negara dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Fungsi yang kedua adalah fungsi perencanaan. APBN dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. Fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan. APBN juga menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan ataukah belum. Fungsi keempat adalah fungsi alokasi. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai penyediaan barang publik atau sektor pembangunan. APBN ini kan bersumber dari pajak. Nah, APBN dialokasikan untuk membangun sarana umum yang nantinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Apa contohnya? Ya, misalnya membangun MRT atau Mass Rapid Transit. Fungsi yang kelima adalah fungsi distribusi. Artinya, dana yang akan digunakan itu tidak boleh terpusat di satu sektor atau satu daerah saja. Memang sih saat ini masih terjadi ketimpangan atau prinsip keadilan belum dijalankan secara maksimal. Tetapi lambat laun di kemudian hari nanti, teman-teman kita yang ada di Papua bisa saja merasakan transportasi massal seperti komuter lain atau bahkan MRT. Fungsi yang keenam adalah fungsi stabilisasi. Adanya APBN dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Contohnya begini, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali. Pengeluaran dan penerimaan negara memiliki tujuan melaksanakan kegiatan kenegaraan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran masyarakat. Jadi APBN itu komponennya ada 3, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan atau yang biasa disebut utang. Nah, ini adalah komponen pendapatan dalam APBN. Yang pertama ada pajak, yang kedua pendapatan bukan pajak, dan yang ketiga adalah hibah. Untuk komponen pengeluaran dibedakan menjadi 2, yaitu pengeluaran rutin yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, dan subsidi. Dan yang kedua adalah pengeluaran untuk pembangunan.
Sedangkan untuk komponen pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pendapatan yang diterima suatu negara dibelanjakan untuk fasilitas umum rakyat, contohnya untuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan masih banyak lagi. Nah, supaya negara kita lebih cepat maju, kita perlu memperbanyak fasilitas-fasilitas tadi sampai ke pelosok Indonesia. Ini kan biayanya gede banget. Kalau biaya lebih besar daripada pendapatan, maka kita perlu pembiayaan atau utang. Utang itu berasal dari dalam dan luar negeri. Kan kalau nunggu uang kita cukup dulu, nggak maju-maju ya. Jadi gunanya pembiayaan supaya pembangunan dipercepat. Intinya APBN itu untuk kunci pembangunan negara. Apakah teman-teman tahu bahwa terdapat 6 fokus utama pengelolaan keuangan negara dalam kebijakan APBN tahun 2022? Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah merencanakan kebijakan fiskal ekspansif pada tahun 2022, sama seperti pada tahun 2021. Fokus utama keuangan negara dalam kebijakan APBN tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yuk belajar APBN, melindungi rakyat, membangun negeri.